Saya mau bertanya, kalau seorang anak ya, kalau anak 3 anak atau 2 anak atau 1 anak, ada anak ABK, kalau dari sisi anak yang sehat nih, ada nggak sih keuntungannya dia punya adik atau salah satu yang berkebutuhan khusus? Ya, seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu bukan beban, tapi berkat. Berkat, ya. okay. Nah, dari si kakak-kakaknya ini mereka akan melihat belajar untuk melihat manusia dari sisi kehidupan yang lain. Bunda Podcast. Kembali lagi di Bunda Podcast. Hari ini kita menghadirkan Ibu Jovita Adiarani. Susah namanya, kelibet-libet. Jadi setelah kita ngobrol dengan Joanna yang mempunyai 4 anak, di mana 2 anak laki, 1 anak perempuan, sama 1 anak berkebutuhan khusus. Jadi hari ini kita mau minta pendapat ahli ya. Bu Jovita adalah psikolog anak ya. Kita mau bicara tentang anak remaja ya, anak remaja, anak laki dan perempuan ya. Kalau dari Joanna, dia merasa bahwa 2 anak laki-laki yang lahir anak pertama dan anak kedua dibandingkan dengan Zoe di anak ketiga itu dia merasakan beda anak laki dan anak perempuan. Nah, saya ingin bertanya pada Ibu Jovita, sebetulnya anak laki dan anak perempuan dari segi pengasuhan itu apakah memang kita harus berbeda strategi gitu, ataukah sebetulnya sama aja pengasuhannya, tapi memang itu dipengaruhi oleh karakter anak laki dan anak perempuan. Oke, silakan. Ya, terima kasih Dokter Tiwi sebelumnya. Saya kemarin waktu nonton videonya dari Joanna tuh sebetulnya karunia Tuhan sekali ya, kompleks gitu, dapat komplit lah gitu ya. Ada anak lakinya udah remaja, ada anak baru umur remaja, ada anak-anak di middle childhood perempuan, dan ada anak berkebutuhan khusus. Ini empat triknya nih berbeda sekali gitu. Nah, pada anak laki-laki dan perempuan, sebetulnya otak kita tuh kan tidak bisa membedakan otak laki dan perempuan tuh kan nggak ada yang beda, sebetulnya sama. Iya. Tapi yang membedakan tuh mungkin ke proses hormonalnya sepertinya ya. Dan sebetulnya akan sangat kentara sekali itu pada masa-masa middle childhood, terus masuk ke adolescence tuh, masuk kepada remajanya. Karena middle childhood itu usia berapa? Usia antara 6 sampai 12 tahun. 6, Jadi kan 12 tahun. ada early childhood kan di bawah 6 tahun ya. Middle childhood tuh 6 sampai 12 tahun. Nah, nanti 12 tahun tuh asumsinya masuk ke adolescence lah gitu ya, masuk ke masa remaja gitu. Nah, yang kelihatan sekali kentara bedanya tuh sebetulnya di usia 6 sampai 12 ini sebetulnya. Kalau di bawahnya tuh memang masanya memang masa motorik banget gitu, dan sebagian besar sih sama gitu ya, cowok sama cewek. Tapi ketika hormonal hit gitu, nah itu beda sekali gitu. Kenapa? Karena hormon pada wanita itu kan ada 2 ya, estrogen dan progesteron. Sedangkan progesteron baru aktif nanti kalau sudah hamil ya kan, dan melahirkan. Dalam proses itu estrogen itu punya sifat psikososial, yaitu adalah sifat memori, dan mereka itu memang seperti berpengaruh terhadap mood. Ya, makanya perempuan itu cenderung untuk lebih menyimpan, lebih tenang, memorinya menyerap lebih banyak. Tanya sama mama, "Mah, obat ada di mana?" "Di dapur, laci nomor 2 ada di kotak ini gini-gini." Tanya laki-laki susah. Nah, sedangkan testosteron itu sifat psikososialnya adalah dominasi. Iya, jadi mereka itu senang sekali untuk merasa I can do it gitu loh, aku gini, dan memang tampaknya seperti selalu mencari huru-hara gitu ya, selalu suka berantem, suka cari situasi yang chaos gitu. Padahal sebetulnya memang itulah dorongan hormonal, karena mereka akan disiapkan menjadi laki-laki, dan laki-laki penopang kan, makanya mereka harus punya rasa aku punya kekuasaan ini gitu. Nah, sedangkan wanita pada saat menstruasi dengan laki-laki tuh beda banget tuh. Jadi perempuan pada saat mulai menstruasi atau pada proses persiapan mau hit puberty, mau menstruasi ini kan mulai ada hormonal, perubahan hormonal tuh.
mereka cenderungnya kalau sudah puberti itu wanita tuh jadi lebih soft, lebih tenang, lebih halus, lebih ini, lebih baper lah, kebawa, kepikiran. Makanya tadi kan hormon memori ya, dan berkaitan sekali dengan mood gitu. Mereka cenderung ketika puberti itu lebih down, sedangkan laki-laki begitu hit puberti, mereka cenderung untuk lebih gitu. Nah, jadi mencari dorongan dominasinya, kekuasaannya, kekuatannya, unjuk gigi mulai nggak mau diatur. Dan masa remaja itu identik dengan 4 hal. Motoriknya sudah tidak fokus lagi, Dok. Jadi memang dari early childhood sampai middle childhood itu memang masih agak ada motoriknya. Bergerak ya. Iya, jadi memang sedang bentuk postur kan. Iya, motorik halus, motorik kasar gitu. Tapi kalau sudah adolescence, apalagi 13 tahun ke atas, nanti 18, itu sudah bukan masa motorik, itu masa psikososial sekali. Psikososial. Dan perkembangan kognitif kompleks sekali. Makanya 4 hal yang fokus pada masa adolescence itu: intuisi, dominasi, privasi, dan seksualitas. Intuisi, dominasi, privasi dan seksualitas. Iya, jadi mereka kepingin sekali punya dominasi, dan dominasi ini menyebabkan munculnya privasi. Aku mau melakukan sendiri. Nah, intuisi ini sebetulnya yang karena ada dominasi dan privasi ini muncul juga intuisi kan. Sebetulnya ini yang penting dan memang harus dialami. Kerumitan pada masa remaja itu memang harus dialami supaya mereka punya yang namanya nurani. Mereka punya yang namanya empati, sehingga nanti pada saat mereka menjadi dewasa, dipersiapkan itu, mereka sudah tahu hitam putih dan abu-abunya kehidupan. Justru kalau remaja ini tidak mengalami konflik itu tadi, konflik perubahan dari anak-anak menjadi dewasa, itu semuanya harus disupport sama orang tua, nggak ngalami sendiri, nggak ini sendiri. Mereka cenderung akan menjadi pribadi yang bingung menghadapi kehidupannya. Nanti mereka akan menjadi pribadi yang mau cari jalan pintas, dan akhirnya bukan seseorang yang mengerti artinya usaha kerja keras gitu. Jadi tetap kalau di bawah 6 tahun kan mereka masih bergerak, orang tua itu masih dominan lah di situ ya. Tapi begitu masuk ke masa remaja, terutama yang 13 tahun tadi, sebetulnya orang tua harus antara memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan tadi masa-masa tadi, artinya tidak bisa hanya dominasi dari orang tua, sehingga mereka punya pengalaman untuk mengembangkan diri sendiri gitu ya. Pola asuhnya harus berbeda, Dok. 12 tahun ke bawah itu memang directing. Jadi dari orang tua ya. Kita ngajarkan hitam putih abu-abunya kehidupan, mengatasi hitam putih dan abu-abu ini bagaimana, menetapkan planning, menerima situasi di luar kenyataan bagaimana. 13 tahun ke atas itu tidak bisa directing. Karena mereka sudah privacy tadi, sudah intuisinya jalan sendiri, sudah dominasi. Harus diganti dari pola directing ke brainstorming. Kalau directing tuh misalnya bobok sekarang nggak? Besok kamu nanti bangunnya kesiangan. Ayo, ini tapi masih mau main mah, nggak ada, tidur gitu. Itu contoh misalnya. Tapi kalau brainstorming, anaknya lagi main game, kita bilang, kamu tuh besok ada ujian. Kamu masih main game, menurutmu mama harus gimana? Terus, tapi aku masih mau main, besok kamu tes loh. Gitu. Ya nanti aku bisa atur sendiri. Mama percaya sama kamu. Tapi kalau besok terjadi apa-apa, mama berharap kamu bertanggung jawab. Ada diskusi-diskusi lah ya. Besoknya dia datang, ma nilaiku jelek gini. Bukan yang langsung, tuh kan mama udah bilang, ini directing. Brainstormingnya kita tanya, terus gimana perasaanmu? Nilainya jelek, ya sedih lah ma. Menurutmu kenapa kemarin bisa begitu ya? Gitu. Jadi kita nggak bilang, mama nih loh, ini kan dominasi. Mama udah bilang sama kamu. Jadi mengajarkan anak tuh untuk menyadari sendiri prosesnya. Nah, waktu saya nonton dari videonya Joanna, bagus sekali, dia sudah menciptakan itu sejak suaminya masih ada ya. Anak itu diajak terbuka gitu. Anak itu diajak berbagi perasaannya. Jadi tidak butuh waktu yang sulit ketika remaja untuk bercerita. Nah, seperti yang tadi sebelum podcast kita bahas tuh, Dok.
banyak orang tua yang tidak lihat perbedaan pola asuh ini penting. Mereka berharap di usia ini tuh directing terus gitu, tidak membangun kedekatan untuk keterbukaan. Tiba-tiba sekarang anaknya udah menjauh karena suka dengan usianya bertemannya lebih luas ya. Ketika kembali ke orang tua ditanyain, mereka nggak mau bercerita, dan nanti orang tua bawa ke psikolog lagi bilangnya kalau sama orang tuanya nggak mau cerita nih. Nah, saya tanya, Bapak Ibu sudah mengajarkan itu belum dari kecil? Sudah menciptakan itu belum dari kecil? Banyak yang mengatakan, oh ya saya pikir nanti dengan sendirinya bisa. Istilah dengan sendirinya bisa tuh tidak ada. Selalu jadi harus dilatih ya, harus dilatih sejak dini ya, supaya orang tua juga biasa. Betul. Tapi begitu masuk ke usia 12 tahun ke atas, orang tua harus brainstorming ya tadi ya, jadi berdiskusi dengan anak, dan anak memutuskan boleh, tetapi ada konsekuensi kalau pilihan itu keliru gitu ya. Betul. Nah kembali lagi ke Joanna dengan 4 anak, di mana salah satu anak berkebutuhan khusus ini bidangnya Ibu Jovita ya. Kalau anak yang terakhir ya, Siona, itu dia kan umurnya 8 tahun gitu ya, dengan mungkin usia mentalnya mungkin tidak 8 tahun. Betul. Nah, bagaimana menyikapi, artinya gini, dengan 3 anak tadi yang 14, 17 dan ini 10 tahun. Ini anak yang berkebutuhan ini bagaimana memanfaatkan situasi atau suasana? Apakah itu memang tugasnya mamahnya yang selalu harus mengawal ini, atau ke mamahnya ini bisa membagi pada anak-anak yang mungkin sudah harus diajarkan bertanggung jawab terhadap si adiknya? Ya, oke. Saya bahas sedikit lanjutan dari remajanya nih ya. Mempersiapkan anak dari middle childhood kepada adolescence-nya ini tadi. Orang tua tuh harus mengingat, selain berubah dari directing ke brainstorming, mereka harus melihat anak ini bukan lagi anak, tapi sahabat bertumbuh. Sahabat bertumbuh. Dan nanti dalam mengatur kehidupan yang bukan hanya psikososial ya dok, mereka adalah rekan sejawat juga. Jadi makanya orang tua harus bisa mendelegasikan kepercayaannya untuk tidak terus directing gitu. Mendelegasikan kepercayaannya kepada si remaja-remaja ini bahwa kami percaya kamu bisa membantu kami. You do it on your own way. Kami percaya walaupun mungkin tidak sesuai standar kami gitu, tapi kami percaya. Itu yang pentingnya. Apalagi punya anak berkebutuhan khusus. Nah, nanti pada waktunya ya Tuhan memberi rezeki, suaminya sudah berpulang lebih dahulu. One day mamanya juga akan ada masa seperti itu. Jadi si kakak-kakaknya inilah yang nanti akan mengambil peran kan. Makanya kalau tidak dilibatkan dan tidak melihat anaknya yang 3 ini yang sudah masuk adolescent semua kan ini dok, ya kan? Nah itu tuh tidak diberi kepercayaan untuk menjadi rekan sejawat dan sahabat bertumbuh, mamanya akan kesulitan sendiri. Itu yang penting sekali. Jadi si kakak 3 ini harus dilibatkan bukan sebagai kakak, tapi seolah-olah sebagai orang tua guidingnya juga. Gitu. Soal ABK, betul tadi dokter sempat singgung bahwa kita harus melihat berdasarkan usia mental. Itulah pentingnya koordinasi dengan tim ahli ya, dari terapis, dari tim dokter, dari tim psikolog, untuk lihat usia mentalnya seberapa. Meskipun misalnya yang kecil usia berapa dok? Yang kecil umur 8. Ya, let's say katakan usia mentalnya 5 tahun ya. Baik dari sisi 5 aspek perkembangannya, dari sisi motorik, dari sisi bahasa, sosial, emosional, dan kognitifnya, kita harus memperlakukan dia setara anak 5 tahun. Tapi kalau di dalam tes tumbuh kembang yang dilakukan oleh psikolog atau kalau dari dokter tuh ada namanya tes Griffith itu ya, kadang usia mental secara keseluruhannya itu memang mungkin 5 tahun, tapi ternyata motoriknya masih setara 2 tahun. Bahasanya bisa jadi sudah 7 tahun, let's say ya. Terus tapi psikososialnya mungkin masih setara 3 tahun. Kita juga tetap perlu melihat item perkembangannya ini seberapa, lalu memberikan treatmentnya itu setara usia mentalnya itu. Kita perlu tahu juga bahwa anak berkebutuhan khusus itu dibagi 3. Hanya mampu latih, mampu ajar, atau mampu didik.
Oke. Oh. Nah, kalau dia hanya mampu latih, biasanya ini yang low function. Low functionnya tapi yang masih bisa motorik ya dok, bukan yang paralyzed sekali gitu ya. Itu kadang kognitifnya memang kurang sekali, tapi mereka bisa melakukan sesuatu karena latihan terus-menerus. Jadi hanya cuma dibilangin, misalnya, ayo Jovita, kamu duduk di tempat rame, duduk, nggak boleh lari, duduk, nggak boleh lari. Instruksinya hanya begitu. Kalau mampu ajar, kita bisa mengajari, Jovita, ini tempat rame. Mama di sana beli obat, kamu di sini duduk. Itu disampaikan terus-menerus gitu. Ya, nanti bisa apa, Dek? Bisa tabrak orang, bisa apa? Dimarahin. Masih sebatas begitu. Ada yang mampu didik. Nah, mampu didik kita mengajarkannya gini, Dek, ini rumah sakit. Ini tempat umum. Tempat umum tuh artinya apa? Orangnya banyak. Terus kalau orangnya banyak, kamu nanti bagaimana? Aku nggak boleh lari-lari ya, Mah. Kenapa aku nggak boleh? Nanti aku bisa hilang ya, Mah. Nanti gini. Iya. Jadi itu mampu didik. Iya. Jadi kalau latih itu tidak ada penjelasan panjang, hanya duduk, duduk. Instruksi sederhana. Mampu ajar sedikit di atasnya latih. Ya. Tapi juga instruksinya sederhana karena mungkin daya tangkapnya tidak luas. Tapi kalau mampu didik, walaupun dia ABK, dia masih bisa diberi pengertian. Jadi kesadaran itu muncul karena, oh ya aku sadar aku nggak boleh. Tapi kalau latih dan ajar ini karena reminder terus dari orang tuanya. Kita perlu lihat si ABK ini ada di level mana. Sesuai usia mentalnya juga. Nah, lalu setelah itu baru kita bikinkan program nih bersama tenaga ahli. Ini untuk motoriknya kita melibatkannya bagaimana. Nanti si mamanya bisa melihat nih kalau latihan motorik nih, misalnya kakaknya yang pertama mungkin yang lebih aktif, yang sudah tenaganya udah lebih besar gitu ya. Setiap kali mamanya latihan motorik gitu, kakak nanti di rumah bantuin mama yuk yang ini. Terus nanti lihat kalau misalnya di kemampuan bahasa, mungkin si kakaknya yang perempuan lebih sabar ngajarin, adik ayo nambah kosakatanya begini, ayo begini. Dan ya berbagi tugas lah, berbagi peran. Jadi setiap kali mamahnya ini melakukan sebuah stimulasi treatment di rumah, si kakak-kakaknya ini perlu lihat, perlu tahu kekurangan kelemahan adiknya apa, kesukaan dan apa yang tidak disukai adiknya apa, resiko-resiko munculnya masalah itu kapan, di mana dan siapa, mengatasinya bagaimana, dan mamanya perlu terbuka sekali lagi menjadi rekan sejawat dan sahabat bertumbuh. Itu untuk anak-anak yang lebih besar gitu. Dan sambil kita lihat, ini walaupun dia mungkin hanya mampu latih ya, misalnya yang paling ringan sekalipun, mereka pasti punya keberbakatan. Kita mikirnya untuk anak berkebutuhan khusus tuh bukan terapi. Endingnya tuh apa? Ya kan? Saya selalu mengatakan kepada orang tua, kalau masih bisa mampu latih, mampu ajar, dan mampu didik, fokus terapi ini tujuannya bukan menyembuhkan mereka, tapi membantu mereka nanti hidup mandiri. Jadi motoriknya, misalnya yang mampu latih tadi nih dok, motoriknya yang penting dia bisa makan sendiri, berpakaian sendiri, tahu menjaga, oh malu kok di tempat umum, harus seperti apa, terus bisa menyiapkan makanan sederhana. Kalau yang mampu ajar bisa dilatih, misalnya nanti kalau pergi ke tempat umum belajar membeli apa sendiri, meminta pertolongan pada orang lain bagaimana. Dan yang mampu didik, kita bisa mengajarkan sistem keuangan, daily living di rumah seperti apa gitu. Nah, gitu. Jadi yang terakhir ini ya, dia itu Joanna yang mengatakan bahwa anaknya yang terakhir, yang kecil, Giona, dia tuh talentanya melukis, menggambar. Jadi dia memperhatikan bahwa kalau dia lagi mengisi waktu, tiba-tiba dia akan menggambar. Nah, tadi ada statement bahwa kita tidak hanya kemandirian, tetapi menemukan talenta-talenta itu. Nah, bakat-bakat, misalnya dia sudah melihat itu, apakah itu saja yang kita harus gali sampai betul-betul jadi pelukis? Karena saya pernah dengar ada anak otistik yang pameran lukisan dan menjadi baik sekali, atau talenta lain tetap kita harus gali.
Kenapa kita mencari keberbakatan? Karena sekali lagi, kalau mereka yang hanya mampu latih dan mampu ajar ini, kan biasanya mereka sulit sekolah, Dok. Mencari sekolah juga susah. Kita harus berpikir hidup mandiri itu nanti mereka mendapatkan penghasilan dari mana? Mereka mendapatkan suplai hidupnya ketika misalnya si kakak dan si orang tua ini sudah tidak ada tuh bagaimana? Nah, keberbakatan ini yang nantinya akan menjadi ladang pekerjaan mereka. Di beberapa SLB itu atau sekolah vokasi, Dok, saya sudah senang sekali mereka tuh dicari dari nyuci mobil, nyuci piring, masak, dan segala macam. Ada yang pelukis, ada yang dancing. Supaya kalaupun mereka memang hanya bisanya masak, ya sudah, mereka suatu saat bisa bekerja sebagai tukang masak begitu. Lalu kita perlu mengajarkan tadi kemandiriannya itu memanage hidupnya dari keuangan, dari kebersihan, dari situasi yang lain. Jadi ketika bakat ini menjadi sumber penghasilan, hasilnya ini diolah untuk menjadi suplai hidupnya mereka bagaimana. Dan meskipun mereka dalam kondisi yang sangat low function, it's doable, Dok. Sangat bisa terjadi, sangat bisa dibentuk. Apapun kekhususannya. Gitu. Jadi mencari itu bukan sekedar untuk expressing dia senang melukis terus dikasih melukis terus enggak gitu. Ya, kita lihat apakah ini bisa menjadi bekal hidupnya mereka bertahan hidup ketika keluarga sudah tidak mendampingi gitu. Terima kasih Ibu Jovita. Dalam rangka Hari Anak ini kita juga mau Ibu Jovita berpesan pada orang tua yang dipercaya oleh Tuhan dititipin anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin Bu Jovita ada pesan, ada pesan yang mau disampaikan untuk para orang tua. Silakan. Anak berkebutuhan khusus maupun tidak, mereka adalah berkat bagi kita. Kalau kita melihatnya sebagai beban, maka akan sulit untuk dijalani. Tapi ada alasan mengapa Tuhan menghadirkan mereka dalam kehidupan kita. Dan sebetulnya kita bisa belajar banyak dari mereka. Jadi, lihatlah mereka sebagai berkat, bukan sebagai beban. Itu yang pertama. Kalau kita melihatnya sebagai berkat, maka berkat yang lain akan mudah mengalir. Baik dari sisi pendidikan, dari sisi terapi, support dari orang lain, finansial, edukasi, dan semuanya. Kita tetap perlu memperlakukan mereka sesuai kapasitas mereka. Jangan berharap mereka menjadi sama dengan yang lain. Kita menjadikan mereka apa adanya mereka dengan kapasitasnya mereka, tapi jangan pernah berhenti untuk terus memberikan stimulasi. Bagus banget. Saya mau bertanya, kalau seorang anak kalau anak 3 anak atau 2 anak atau 1 anak, ada anak ABK, kalau dari sisi anak yang sehat nih, ada nggak sih keuntungannya dia punya adik atau salah satu yang berkebutuhan khusus? Ya, seperti yang tadi saya sempat bilang bahwa sebetulnya anak berkebutuhan khusus itu bukan beban, tapi berkat. Nah, dari si kakak-kakaknya ini mereka akan melihat belajar untuk melihat manusia dari sisi kehidupan yang lain. Bahwa ketika ada orang yang kurang itu, apalagi kalau untuk remaja ya, Dok, bukan untuk dibully, bukan untuk dikerjain gitu, tapi untuk dibantu. Sebetulnya secara psikososial tuh membantu sekali menumbuhkan kemanusiaan, empati, problem solving juga. Karena ketika mereka mungkin berharapnya, namanya masih remaja ya, hidup tuh aman, damai, sejahtera, dan lancar saja. Tapi ternyata sejak lahir mereka sudah melihat ada pribadi yang merespon dengan cara yang berbeda. Nah, ketika orang tua mengajarkan, mereka menjadi lebih kreatif, mereka lebih empatik gitu, mereka problem solvingnya lebih baik, dan mereka biasanya justru menjadi pribadi-pribadi yang punya ketangguhan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang lain gitu. Cuma memang anak-anak tipikal anak-anak yang biasa, ketika mereka hidup dengan anak berkebutuhan khusus, itu juga membutuhkan pendampingan psikologis. Kenapa? Ada hal-hal yang tidak tampak ya dalam sisi remajanya ini, karena mereka tuh belum mampu mengungkapkan bahwa sebetulnya aku pun kesulitan menghadapi hidupku, melihat ini situasi kok di luar ekspektasiku. Mereka kadang munculnya akibatnya marah ke orang tua,
atau malah adiknya atau saudaranya ini dijadikan bahan. Tidak semua anak itu terlahir siap punya saudara yang ABK. Tidak semua. Jadi orang tua juga sejak dari kecil ketika melihat bahwa bayinya nih, apalagi yang jelas sekali ya dari lahir terlihat berbeda, orang tua sudah perlu mengajarkan empatinya terhadap si saudaranya yang berbeda ini. Itu pun terkadang beberapa dari mereka sering datang ke saya, si remaja ini mengatakan, kenapa semua perhatian ke dia? Kenapa kalau adikku nggak bisa apa-apa, disayang, aku nggak bisa, dimarahinnya luar biasa. Ini sampai kapan? Kenapa aku harus menjalani hidup gini? Kenapa aku tidak bebas? Nah, itu membutuhkan tidak hanya tenaga profesional ya, tapi orang tua yang berbesar hati untuk menjaga balancing. Memang ini butuh perhatian. Tapi yang ini juga butuh perhatian. Dan itulah tadi, orang tua harus selalu menjadi jembatan untuk itu. Jadi orang tua harus mengerti bahwa anak yang normal ini pun juga perlu kebutuhan-kebutuhan sendiri gitu ya. Terima kasih Ibu Jokita, seorang psikolog anak yang sangat sibuk. Dan terima kasih sudah mau mengisi Bunda Podcast hari ini dalam rangka Hari Anak tahun 2025. Selamat Hari Anak. Selamat Hari Anak.